Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Sari Batubara. Saya dari kelas A reguler Pendidikan Sejarah. Nah, teman-teman tahu tidak, pembahasan kali ini sangat menarik menurut saya. Kenapa? Karena di sini saya akan membahas mengenai film dokumenter Pesta Babi yang sering sekali dibahas pada akhir-akhir ini. Nah, jika teman-teman malas atau karena filmnya berdurasi panjang, di sini saya akan membahas film dokumenter tersebut. Tapi spesialnya di sini saya akan mengaitkannya dengan artikel Bandits Anderson yang berjudul The Problem of Race dan menggunakan perspektif sejarah sosial. Nah, lebih menarik kan? Makanya tonton sampai habis. Nah, teman-teman tahu tidak, ketika saya pertama kali melihat judul film ini, awalnya saya mengira film tersebut hanya akan membahas tradisi pesta babi yang menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat Papua saja. Nah, akan tetapi setelah saya menontonnya sampai selesai, saya menyadari bahwa film ini sebenarnya berbicara mengenai persoalan yang jauh lebih kompleks. Film ini tidak hanya menceritakan tentang adat dan budaya saja, tetapi juga tentang perubahan sosial, relasi, kekuasaan, serta posisi masyarakat adat di tengah arus pembangunan dan kepentingan ekonomi yang semakin kuat. Nah, hal yang pertama yang menarik perhatian saya adalah bagaimana film ini menampilkan babi bukan hanya sekedar sebagai hewan ternak saja, tetapi dalam kehidupan masyarakat Papua, babi memiliki makna yang sangat penting. Babi menjadi simbol status sosial, alat pertukaran berbagai kegiatan adat, sarana memperkuat hubungan kekerabatan, dan juga bagian dari berbagai ritual budaya. Oleh karena itu, ketika film ini bercerita tentang pesta babi, sebenarnya yang sedang dibicarakan adalah kehidupan sosial masyarakat Papua secara keseluruhan. Nah, pesta babi menjadi ruang pertemuan masyarakat dalam acara tersebut. Terlihat adanya kerjasama gotong royong, pembagian peran, serta hubungan antara keluarga yang semakin kuat. Dari sini kita bisa melihat bahwa masyarakat Papua memiliki sistem sosial yang dibangun berdasarkan nilai-nilai komunal. Hubungan antar individu tidak semata-mata yang didasarkan kepentingan ekonomi, tetapi juga pada solidaritas sosial dan kewajiban moral terhadap komunitas. Namun seiringnya berjalannya film, saya menontonnya, kita mulai melihat adanya perubahan. Masyarakat adat berhadapan dengan berbagai kekuatan dari luar yang mempengaruhi kehidupan mereka. Tanahnya yang sebelumnya dipandang sebagai warisan leluhur, mulai dipandang sebagai sumber daya ekonomi oleh pemerintah. Hutan yang selama ini menjadi bagian ruang hidup masyarakat mulai memiliki nilai komersial. Akibatnya terjadi benturan antara cara pandang masyarakat adat dengan cara pandang pembangunan modern yang lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi pemerintah. Nah, menurut saya pribadi, disinilah letak kritik utama film ini. Film ini tidak secara langsung mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu yang salah, akan tetapi film ini mempertanyakan siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut dan siapa yang harus bertanggung jawab dengan dampaknya. Pertanyaan ini sangat penting karena seiring kali pembangunan dipahami sebagai sesuatu yang otomatis membawa kemajuan bagi semua pihak. Pada kenyataannya tidak selalu demikian. Nah, dalam film ini terlihat bahwa masyarakat adat seringkali berada pada posisi yang lemah ketika harus berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, yaitu pemerintah. Nah, mereka tidak hanya memiliki akses kekuasaan yang sama, mereka juga memiliki seluruh ruang yang cukup untuk menentukan bagaimana tanah dan sumber daya yang mereka miliki akan digunakan. Akibatnya, masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan alam justru menghadapi ancaman kehilangan ruang hidupnya sendiri. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah sosial, persoalan tersebut sangat menarik. Sejarah sosial tidak hanya berfokus pada negara, kebijakan pemerintah, ataupun tokoh-tokoh besar. Sejarah sosial berusaha melihat bagaimana masyarakat biasa mengalami perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari mereka. Fokus utamanya adalah pengalaman hidup rakyat biasa.
Nah, dalam konteks film ini yang terjadi adalah menjadi perhatian bukanlah para pengambil kebijakan, melainkan masyarakat adat yang harus menghadapi berbagai perubahan-perubahan tersebut secara langsung. Kita dapat melihat bagaimana perubahan ekonomi dan penggunaan pembangunan mempengaruhi hubungan sosial dan budaya, bahkan identitas masyarakatnya sendiri. Ketika saya menonton film ini, saya kemudian teringat pada artikel Bandit Anderson yang berjudul The Problem of Race. Saya akan mengaitkannya. Meskipun artikel tersebut membahas kondisi Jawa pada masa pendudukan Jepang, saya melihat adanya kesamaan pola dengan apa yang ditampilkan pada film tersebut. Dalam artikelnya, Anderson menjelaskan bahwa pemerintah Jepang menerapkan kebijakan penyerahan wajib padi. Petani diwajibkan menyerahkan hasil panennya sendiri yang sudah dikerjakan atau yang sudah dirawatnya sendiri, yang dimana kebijakan tersebut banyak petani mengalami kesulitan mempengaruhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Bahkan dalam beberapa daerah, jumlah padi yang harus diserahkan seringkali tidak sesuai dengan kondisi produksi yang sebenarnya, yang dimana kadang hasil panennya tidak stabil, kadang hasil panennya lagi tidak banyak-banyaknya, tapi harus diserahkan kepada bangsa-bangsa kolonial orang Jepang. Banyak orang yang menganggap artikel Anderson hanya membahas persoalan pangan. Namun menurut saya pribadi, inti dari tulisan tersebut sebenarnya adalah persoalan kekuasaan. Petani masih bekerja di sawah, masih menanam dan memanen padi, tetapi mereka kehilangan kendali terhadap hasil kerja mereka sendiri. Keputusan menangani hasil panen ditentukan oleh pihak lain yang memiliki kekuasaan yang lebih besar. Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam film Pesta Babi. Masyarakat Papua masih hidup di tanah leluhur mereka, masih menjalankan adat dan tradisi mereka, tetapi dalam banyaknya hal mereka tidak sepenuhnya memiliki kendali terhadap berbagai kebutuhan ataupun keputusan-keputusan yang mempengaruhi masa depan wilayah mereka sendiri. Dengan kata lain, baik petani Jawa dalam tulisan Anderson maupun masyarakat Papua dalam film ini, mereka menghadapi persoalan mengenai hilangnya kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Menurut saya inilah hubungan yang paling penting antara film dan artikel Anderson. Keduanya membahas sama-sama menunjukkan bahwa masalah utamanya bukan sekedar kemiskinan, kelaparan ataupun ketimpangan ekonomi. Masalah yang lebih mendasar adalah hilangnya kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri. Petani Jawa menghasilkan padi tetapi tidak bebas menentukan penggunaannya. Masyarakat Papua hidup di atas tanah adat, akan tetapi tidak selalu memiliki posisi yang kuat dalam menentukan bagaimana tanah tersebut dikelola. Dalam kedua kasus ini terdapat hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara masyarakat lokal dengan pihak yang memiliki otoritas lebih besar. Nah, dapat saya simpulkan juga bahwasanya di sini saya terang-terangan saja bahwasanya pemerintah memiliki kendali penuh ataupun kendali besar untuk masyarakat Papua. Menurut saya Papua ini bukan wilayah yang tertinggal, tapi berusaha ditinggalkan. Karena apa? Karena Papua ini memang sangat-sangat menjaga wilayahnya tersebut. Mereka tidak mau kehilangan budaya, bahkan tidak mau kehilangan hasil pangannya mereka sendiri. Mereka tahu bahwasanya hutan itu harus dilindungi. Mereka tidak mau menghilangkan budaya yang berburu ataupun bahkan orang-orang hutan yang harus dijaga, wilayah yang harus dilestarikan. Nah, kondisi yang serupa dapat ditemukan dalam Pesta Babi. Nah, di sini saya menggunakan istilah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan modernisasi. Namun masyarakat adat memiliki cara pandang yang berbeda. Bagi mereka, tanah bukan hanya sumber ekonomi, melainkan bagian dari identitas dan komunitas. Ketika tanah kehilangan makna sosial dan hanya dilihat sebagai aset ekonomi, maka masyarakat adat kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar sumber pendapatan. Dari perspektif sosial, hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu membawa manfaat yang sama bagi semua kelompok masyarakat. Sebagian pihak mungkin memperoleh keuntungan yang besar, sementara kelompok lain justru harus menanggung berbagai konsekuensi yang lumayan besar juga. Nah, film ini juga memperlihatkan bahwa budaya dapat
bentuk perlawanan pesta babi, bukan hanya tradisi yang diwariskan turun-temurun. Pesta babi tersebut menjadi simbol bahwa masyarakat masih berusaha mempertahankan identitas mereka di tengah berbagai perubahan yang terjadi. Tradisi menjadi cara untuk menjaga hubungan sosial dan mempertahankan keberadaan komunitas daerah Papua. Inilah alasan mengapa saya melihat pesta babi dalam film ini memiliki banyak makna yang jauh lebih luas daripada yang terlihat di permukaan. Pesta babi bukan hanya tentang makanan atau ritual adat. Pesta babi juga adalah simbol dari hak masyarakat untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah berbagai tekanan yang datang dari luar. Jika ditarik lebih jauh, baik film Pesta Babi maupun artikel Anderson sebenarnya mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita sebagai penonton dan pembaca. Pertanyaan tersebut adalah siapa yang berhak menentukan masa depan suatu masyarakat? Kenapa orang-orang yang di atas selalu ataupun orang-orang yang berkuasa selalu mengatur hak orang-orang yang merasa tertindas? Apakah masyarakat itu sendiri yang harus menentukan masa depannya berdasarkan kebutuhan dan nilai-nilai yang mereka miliki? Ataukah masa depan mereka akan ditentukan oleh pihak yang lain memiliki kekuasaan politik maupun ekonomi yang lebih besar? Menurut saya pertanyaan ini yang membuat film Pesta Babi kolonialisme di zaman kita menjadi sangat relevan. Film ini mengingatkan kita bahwa kolonialisme tidak selalu hadir dalam bentuk penjajahan langsung seperti yang kita pelajari dalam buku sejarah. Kolonialisme dapat hadir dalam bentuk hubungannya yang tidak setara. Ketika masyarakat kehilangan kemampuan untuk menentukan arah kehidupannya sendiri, mereka dapat disebutkan sebagai kolonialisme zaman sekarang. Nah, menurut saya pribadi, hal ini sangat disayangkan ya teman-teman. Yang dimana yang harusnya rakyat memiliki suaranya sendiri atau bisa berpendapat, mereka malah tertindas. Sering sekali kata pembangunan dipikir sering sekali kata pembangunan ini disalahgunakan. Yang dimana seharusnya kata pembangunan ini bermaksud baik, tetapi tidak semuanya baik. Banyak sekarang ini orang-orang kelas atas ini memanfaatkan kata tersebut. Melalui perspektif sejarah sosial, kita dapat memahami bahwa sejarah tidak hanya berbicara tentang negara, tetapi juga pemerintah atau tokoh besar. Sejarah juga berbicara tentang pengalaman hidup masyarakat biasa yang berusaha mempertahankan ruang hidup budaya dan masa depan mereka di zaman perubahan. Sekian presentasi saya dan hasil video saya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang sudah saya jelaskan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.